Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat yang lalu atau minggu-minggu kemarin kita dikejutkan oleh salah seorang politisi yang ada dari India yang bernama Nupur Sharma dari Partai Bharatiya Janata. Dia dengan statementnya kemudian menjelek-jelekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita agung-agungkan nama beliau, yang kita ambil sebagai uswatun hasanah dari mulai pagi habis bangun tidur sampai menjelang malam. Ini adalah pesan beliau yang sangat luar biasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah bagi kita semuanya sebagai seorang muslim. Tapi ternyata yang namanya Nupur Sharma itu kemudian menjelek-jelekan beliau, ya, membuat nama beliau sangat buruk sekali. Kemudian di Inggris juga beberapa saat yang lalu juga terjadi demonstrasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang ada di Inggris sana, karena ada film yang bernama Lady of Heaven, di mana bercerita tentang anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Fatimah. Tapi ternyata di dalam film itu didiskreditkan oleh orang-orang Inggris bahwa Fatimah lah yang kemudian menghimbau orang-orang untuk melakukan bunuh diri, peperangan dan lain sebagainya, hingga terjadilah ada namanya ISIS, ada yang namanya di Afghanistan bom bunuh diri, teror yang dilakukan oleh muslim dari zaman ke zaman. Ini kata mereka dalam filmnya, di mana difitnahlah Fatimah Az-Zahra putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dalang dari seluruh aksi amaliyah tersebut. Ini adalah keji, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak ada dalil bahwa Fatimah Az-Zahra itulah seorang yang kemudian menjadi dalang segala proses teror yang ada di dunia ini, khususnya yang dilakukan oleh muslim. Di sini kemudian kita tahu bahwa Amir di sini, seorang bernama Amir, imam masjid yang ada di London sana, dan beliau adalah seorang yang dekat dengan pemerintahan sebagai penasehat Inggris dalam moderasi beragama yang ada di sana, kemudian memprotes orang-orang Inggris atau sinias-sinias yang membuat film tersebut. Kemudian dampak dari protes tersebut, imam besar yang ada di Inggris ini kemudian dilengsarkan. Ini yang terjadi di Inggris sana. Aksi ini kemudian meluas, para jemaah, meluas ke India, karena muslim di sana sangatlah banyak, ya, jutaan, kemudian turun ke jalan untuk memprotes Nupur Sharma tersebut. Kemudian terjadilah proses di berbagai wilayah, terutama adalah di Indonesia juga, di Malaysia juga, di Bahrain, Qatar, Emirat, Mesir dan lain sebagainya, untuk memprotes Nupur Sharma. Dan ujung dari pada protes tersebut, protes dunia atas statementnya yang sangat ngawur tersebut, akhirnya Nupur Sharma dijatuhi sanksi oleh India. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kita beralih kepada pembahasan di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya adalah panutan kita sebagai umat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswah hasanah. Tapi kenapa kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijelek-jelekan dari zaman ke zaman, bahkan dari
masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan wa'ajibu anja'ahum mungdirum minhum faqala al-kafiruna hada sahirun kadzab, dan mereka takjub dengan datangnya seorang mungdir, seorang yang menjadi nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan mereka. Waqala al-kafiru, dan mereka mengatakan ini adalah sahirun kadzab, Muhammad merupakan seorang sahir, seorang ahli sihir, dan kadzab, orang-orang yang berbohong. Padahal mereka tahu, dan mereka lah yang menyempatkan nama Al-Amin kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebelum menjadi seorang nabi terkenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi kenapa setelah menjadi nabi kemudian mereka mengatakan kepada Rasul bahwa dia adalah seorang sahir, seorang ahli sihir, seorang pembohong? Padahal mereka tahu bahwa sesungguhnya orang yang sihir, ahli sihir itu seperti apa, dan orang yang berbohong itu bukanlah Muhammad. Tapi sayangnya karena kesombongan mereka tidak dapat diajak kepada Islam, kemudian mereka mengatakan seperti itu. Ini adalah awal-awal dakwah di Makkah. 13 tahun lamanya mereka mengatakan seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang lain mengatakan wa yaquluna a inna la tariku alihatana li syairin aw majnun. Hampir sama seperti ayat yang di atas. Mereka mengatakan sesungguhnya kami meninggalkan, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami dan mengikuti orang yang syair, orang yang ahli syair, dan majnun yang gila. Ini parah lagi. Rasul dikatakan sebagai orang yang gila, bukan orang yang ahli sihir. Tidak, dia adalah seorang syair, karena Al-Quran itu sangat indah sekali bahasanya, dan dia adalah seorang yang majnun, orang yang gila. Ini sudah kelewatan batas. Tapi kemudian Rasul SAW dikatakan sudahlah, sabar Muhammad. Ya, dikatakan Allah fa in kadzabuka faqad kudziba rasulun min qablika. Jika mereka itu membohongi dirimu Muhammad, ya, orang-orang atau rasul-rasul sebelummu, mereka juga dibohongkan atau didustai oleh kaum-kaumnya. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir, padahal mereka adalah orang-orang yang datang dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab yang penuh cahaya. Ini luar biasa sekali. Meskipun bertubi-tubi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki, dikatakan orang yang gila, orang penyair, orang yang kafir, orang yang sahir, orang yang ahli sihir, orang yang berbohong, tapi kemudian menenangkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya yang terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dialah, ya, orang-orang yang terpilih di antara manusia yang lain. Maka sama seperti halnya engkau Muhammad, orang-orang yang sebelummu pun demikian. Mereka mendapatkan caci maki, mendapatkan hinaan, mendapatkan kebencian. Dan dikatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah mereka dan katakanlah kepada mereka tentang kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, karena mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang belum tahu, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Di hati mereka hanya ada kebencian dan kesombongan saja. Dan dikatakan di dalam surat yang lain fasda bima tu'mar, sampaikanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna kafainal mustahzi'in, dan kami cukupkan engkau Muhammad dari orang-orang yang telah menjelek-jelekanmu dan agamamu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa cerita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan penghinaan bukanlah satu kali dua kali.
Ayat-ayat Al-Quran ada 15 kali bahkan 20 kali mengatakan tentang kesabaran kepada Muhammad SAW tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Dan suatu ketika bahkan sampai di Madinah pun demikian. Orang-orang yang benci kepada Muhammad SAW datang kepada beliau dan mengatakan, mengetok pintu Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, Assalamu alaikum, ay al-mautu alaika ya Muhammad. Assalam, bukan mereka mengatakan Assalamu alaik, tidak, tapi Assalamu alaik, semoga kematian kepadamu atau bersamamu Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Rasul SAW hanya mengatakan alaikum, tanpa menghina-hina mereka, tanpa mencaci mereka. Para pemirsa, kalau kita dihina oleh orang lain, pasti tentu cenderung kita akan mengatakan hal yang sama atau meninggikan suara kita atau mencaci balik mereka. Itu yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu an. Mendengar kata-kata assalamu alaikum, kemudian Aisyah mengatakan, ya, marah dia. Assalamu alaikum ya ikhwanul qirdah wal khanazir walanatullah wa ghadibahu alaikum. Semoga kematian ada bersamamu, wahai orang-orang Yahudi, temannya Qiradah atau saudara-saudaranya monyet, dan wal khanazir, dan babi-babi, dan semoga laknat kepadamu wahai orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bersamamu, melaknatmu semuanya. Kemudian Rasul SAW kaget atas perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Mahlan ya Aisyah, sabda Rasul SAW, tenang wahai Aisyah, birrifqi wa iyyaka wal unwi wal fahshi. Ya, janganlah engkau menjadi orang-orang yang kasar. Fa innallaha la yuhibbul fahsya wat tafahush. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kasar dan orang-orang yang berbuat kekasaran. La takunu nifahishatan. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang kasar, marah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kelembutan dalam setiap hal. Lam yadkhulil rifqa fi syai'in illa zanahu. Dalam sabda Rasul yang lain, tidaklah kelembutan masuk di dalam hati seseorang kecuali akan menjadi penghias. Walam yanzi' min syai'in illa syanahu. Dan tidaklah dicerabut dari hati seseorang suatu kelembutan itu kecuali dia akan menjadi keburukan baginya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sabda Rasul SAW tentang kelembutan. Bagaimana beliau hanya mengatakan alaikum pada orang-orang yang membencinya, yang mengatakan kepadanya tentang keburukan, kematian, mendoakan buruk pada beliau. Hanya beliau mengatakan alaikum saja. Ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membalas kebencian dengan kebencian, hanya mengatakan alaikum, semoga engkau, atau membalikkan perkataan orang-orang Yahudi itu menimpa kepadanya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikatakan, wa amma Umar bin Khattab faqad taqarrara minhu al-ghadab nasratan lir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al-Karim. Umar juga beberapa kali marah terhadap orang-orang yang membenci beliau dari orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, ya. Min hadal ghadab huwa at-tawjih wal irsad fi tariq as-shawab. Dan kemarahan ini adalah jalan yang benar. Kita melindungi Rasul SAW atas penghinaan tersebut, tapi dengan hal yang baik tentunya. Dan sampai Rasul SAW mengatakan,
beberapa kali kepadanya, "Ya Umar, ana wa huwa kunna ahwaj ila ghairi hada an ta'murani bi husnil ada wa ta'muruhu bi husnit taba'ah." Wahai Umar, sesungguhnya kita itu ada di jalan yang benar dan mereka adalah di jalan yang buruk. Maka kita luruskan saja dengan perkataan yang baik sehingga mereka akan mengikuti kita. Jamaah, inilah kebaikan yang sangat luar biasa dari beliau, ya. Kemudian pertanyaannya sekarang, jika memang terjadi beberapa fenomena seperti yang saya sebutkan di atas, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita turun ke jalan. Memang kalau memang itu diperlukan, kita turun ke jalan untuk memprotes. Misalkan itu yang dilakukan oleh salah satu politisi yang ada di India sana, maka kita protes kepada duta besar yang ada di Jakarta, India yang ada di Jakarta. Ini adalah menunjukkan bahwa kita itu sayang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Protes saja, tanpa harus membakar-bakar, tanpa harus menghina-hina duta besarnya atau membakar kedutaan India yang ada di Jakarta. Ini sudah tidak boleh di dalam Islam. Anda sudah saya sampaikan tadi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika waktu Aisyah balik menghina orang-orang Yahudi yang telah menghina beliau, beliau mengatakan, sabar, lembutlah wahai Aisyah. Islam adalah kelembutan. Kalau memang tidak ada kelembutan, tercerabut kelembutan itu dalam diri kita, maka ini hal yang buruk yang akan menimpa orang-orang Muslim. Dan disinilah kita yakin bahwa sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kita semuanya tentang terorisme, tentang pengeboman, tentang bunuh-membunuh. Tidak ada sama sekali. Orang-orang yang melakukan teror bukanlah orang Muslim. Orang yang telah membunuh orang-orang non-Muslim bukanlah orang Muslim. Orang yang telah membom gereja bukanlah orang Muslim. Dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ada dimiyan faqad adani, wa man adani faqad adallah." Orang yang telah membunuh kafir dhimmi, sesungguhnya dia menyakitiku, dan orang yang menyakitiku maka dia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah dia akan masuk ke neraka. Dan di dalam hadis yang lain juga mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Orang yang telah membunuh kafir mu'ahad, yang telah membuat kesepakatan antara muslim dengan orang non-muslim dalam satu negara untuk menjaga kesatuan suatu negara tersebut, meskipun dia adalah orang non-muslim dan kita adalah muslim, kita dilarang untuk membunuhnya. Barang siapa yang membunuhnya, maka lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Padahal baunya surga itu ribuan kilometer, ribuan tahun pun sudah tercium di telinga, di hidung kita, melalui hidung kita. Bayangkan saja kalau misalkan kita ribuan hari, ribuan tahun berjalan ke surga, ternyata kita tidak mendapati bau surga. Nauzubillah. Ini adalah orang-orang yang pembunuh, orang-orang kafir mu'ahad, orang-orang non-muslim yang ada di dalam satu negara yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk menjaga kesatuan. Sama seperti halnya saudara-saudara non-muslim kita yang ada di Indonesia ini. Wajib kita untuk menjaga mereka, melindungi mereka. Dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan untuk yang keduanya? Kemudian kalau kita sudah melakukan demonstrasi, kita juga barengi statement mereka dengan film-film yang kita tayangkan, film-film dokumenter tentang Islam yang rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ceramah-ceramah seperti ini, film pendek, kartun-kartun Islami tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, animasi dan lain sebagainya. Gambaran itu telah dilakukan oleh muslim kita yang ada di
Malaysia membuat film Upin Ipin, di mana sangat religi sekali, gambaran Muslim yang sangat indah sekali, ada pengajian di situ, ada sosial yang sangat kental tentang budaya Melayu, ya, di mana hal itu bisa diambil hikmah oleh anak-anak kita yang menontonnya. Ini adalah pesan moral yang sangat luar biasa yang ditekankan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, pesan Nabi SAW yang menenangkan, tentulah menjawab bahwa sesungguhnya Rasul SAW itu tidaklah seorang terorisme. Dalam orang-orang teroris adalah orang-orang kafir juga. Mereka mempunyai senjata-senjata yang luar biasa untuk disuplai kepada orang-orang ekstremis. Kemudian orang-orang ekstremis itu kemudian menghancurkan suatu negara, ingin mendirikan daulah Islamiyah, mengatakan bahwa daulah yang paling baik, yang paling benar adalah daulah Islamiyah, dan itu adalah salah. Kita harus menjawab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, melembutkan hati kita semuanya untuk saling menjaga. Di dalam Al-Qur'annya Allah juga menekankan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tidaklah kalian dilarang untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak membunuhmu dan mengeluarkanmu dari rumah. Bahkan hal itu adalah wajib. Kita berbuat adil wajib, berbuat baik kepada non-muslim adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Ini menunjukkan akhlak mulia dari Rasul SAW. Jangan sampai kita kemudian terpengaruh kepada budaya-budaya orang-orang yang mengatakan bahwa daulah Islamiyah adalah daulah yang paling benar. Itu salah. Kenapa saya katakan salah? Karena kita Muslim tidaklah 100%. Ada andil dari orang-orang non-Muslim untuk mendirikan NKRI ini. Mari kita jaga sama-sama. Meskipun kita adalah Muslim paling banyak, tapi tentunya kita tidak bisa mendirikan serta-merta begitu saja daulah kita sebagai daulah yang Muslim. Kita sama NKRI, mari kita jaga sama-sama. Toh semuanya baik, toh semuanya Pancasila itu adalah baik. Jangan sampai ada orang kemudian mengadu apakah NKRI ataukah daulah Islamiyah. Sama saja, kita hidup sebagai Pancasila di sini berlatarkan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah jauh lebih baik daripada kita harus mengatakan bahwa kita adalah NKRI tapi akhlak kita adalah orang-orang terorisme. Kemudian yang berikutnya, kampanyekan kepada dunia. Mari kita kampanyekan. Anda yang mahasiswa, mari kampanyekan kepada dunia di Instagram, Facebook, Twitter. Buatlah film pendek, kartun dan lain sebagainya, bahwa Islam itu bukanlah Islam itu anti teror dan bukanlah Islam yang radikal, yang kasar. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa Islam seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau memang mereka masih dengan statement yang sama, kita boykot produk-produk yang diluncurkan mereka yang ada di negara kita. Kita sama-sama tidak membelinya, kita sama-sama tidak mendatanginya, karena ini adalah produk dari mereka yang akan mereka makan, yang akan menghasilkan income di negara mereka. Ini yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.